Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Kalau misalnya ada radikalisme di BUMN, ya harus diberangus. Ya, saya dengan tegas mengatakan itu. Sebagai komisaris dan sebagai warga negara di Republik ini, siapapun wajib itu kalau menurut saya kalau ada radikalisme. Awal dari radikalisme itu ya yang terjadi kemarin ada ledakan dan segala macamnya gitu. Pastilah mereka mengecek latar belakang dan segala macamnya kepada karyawan-karyawan tersebut. Gitu. Pertanyaan saya, di mana sesatnya mubalih-mubalih yang diundang oleh Pelni ini? Lalu pertanyaan saya, apa yang salah pada diri penceramah ini gitu? Saya minta bukti. Apa buktinya mereka radikal? Anwar Abbas secara pribadi ya akan mengirim surat protes kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Mengapa di negeri ini yang dimana wapresnya mantan ketua MUI, kok ada orang yang berbuat seperti ini? Ini pertanyaan besar bagi saya. Dan seperti apa bentuk radikalisme? Saya minta betul penjelasan ini ya. Ini tidak main-main ini. Saya akan menyampaikan secara pribadi, Anwar Abbas pribadi ya akan berkirim surat protes kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk urusan toleransi, Pak, perusahaan kami yang paling toleran, Pak. Boleh saja Bapak cek aja. Tapi ini lebih kepada pelanggaran perusahaan. Itu yang Bapak harus garis bawahi. Saya udah jelas tadi, Pak, bahwa ini pelanggaran ada di internal perusahaan. Jika ada radikalisme di BUMN, saya siap berada paling depan untuk melawan radikalisme itu. Pertanyaan saya, siapa yang radikal di situ? Siapa yang radikal? Tunjukkan sama saya. Bukan di PLD-nya, Pak. Di BUMN, saya bilang. Kalau ada radikalisme, Pak, bukan di PLD-nya itu pelanggaran, Pak. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh karyawan. Pak, ya. Saya lebih anti radikalisme daripada Bapak. Oh, saya lebih dari anti dari Bapak. Kalau Bapak betul, saya lebih anti dari Bapak. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama nasakomnya. Itu doa apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Tuh tuduhannya. Mau ganti sistem ya, mau ganti khilafah ya, mau ganti negara Islam. Terus itu menjadi isu yang udah basi padahal tetap dinaikin terus. Akhirnya untuk senjata mempersekusi ulama. Ustadz Somad dibilang apa? Terindikasi HTI. Aksi bunuh diri, maka kalian akan masuk surga. Mati syahid. Dan kalian akan bertemu dengan 72 bidadari di sana. Pertanyaannya, yang Nyai tanyakan, kenapa tidak komandannya dulu? Kenapa tidak gurunya dulu yang masuk surga? Ya, yang ingin ketemu dengan bidadari? Ya kan caranya katanya kalau seumpamanya masuk surga, ketemu bidadari, ledakanlah tubuh kalian. Suruh aja gurunya ledakan dulu tubuhnya, ya kan? Harusnya dia bilang guru aja dulu yang ledakan tubuhnya guru. Kalau guru udah ketemu sama 70 bidadari, lalu guru udah masuk surga, baru aneh juga nyusul deh ngeledakin badan. Jangan lupa si toingnya diikat, jangan sampai lepas. Toingnya ketinggalan gitu. Bagaimana mau bersenang-senang dengan 70 bidadari itu apabila si toingnya nggak kebawa? Untuk memuaskan nafsu bejat. Ya, kalau Nyai bilang adalah itu nafsu bejat. Radikalisme itu lebih jahat daripada PKI. Martabat bangsa itu budayanya, bukan agamanya. Afghanistan 40 tahun, perang saudara, muslim semua. 100% muslim, 99% Sunni, 1% Syiah, perang saudara. Irak sudah 1 juta lebih, yang perang sama Islam, yang Kristen enggak, Yahudi enggak. Syria yang perang sama Islam, yang non-muslim enggak perang. Libya belum selesai, Libanon. Jadi agama benar, teologinya benar, tapi budayanya hancur. Berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Bencana. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir,
Memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk persiapan masuk surga gitu. Dan persiapan masuk surga, cara yang paling cepat adalah kalau kamu mati dengan cara mati syahid. Di dalam konsep mereka ini syahid. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya juga yang paling bertanggung jawab itu harusnya ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan kayak gitu. Mana ada orang yang ngaku ustadz yang bilang bahwa surga itu tempatnya janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, disampaikan di TV, di ruang publik. Dan orang senang dengan itu. Demi Allah, saya yang akan bersaksi di akhirat nanti yang memaksakan para pemerintah-pemerintah tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rizik Syihab itu bukan Habib. Dia hanya preman berjubah, preman bersorban. Kayaknya si Rizik ini kalau lihat ya, dia ini kayaknya kurang cat mesum. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan sekarang. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Hal dia minoritas, dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek ya mesti jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih, kalau Ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Kemudian menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo, Cina lo, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Nah, itu repot deh. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu.
Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu. Ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish. Orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jadi kejadiannya seperti ini. Jadi beberapa hari lalu beredar flyer yang tadi sudah disampaikan beberapa penceramah dan terindikasi. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya tidak menyebut bahwa yang penceramah-penceramah itu radikal. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu, ya kan? Dan ini keputusan ini dari direksi. Setelah kami sebagai Dewan Komisaris juga tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri-sendiri, harus kolektif kolegial gitu. Kolektif secara keseluruhan, dan kami berdiskusi menyampaikan semua. Ini kok sudah rame di media sosial, ini ada apa? Nah, kami tentu punya kewenangan untuk menyampaikan kepada direksi. Nah, kami menanyakan kepada direksi dan jawaban dari direksi itu ada 3. Yang pertama tidak mendapatkan izin. Yang kedua juga tidak pernah mengetahui kegiatan ini gitu. Jadi kalau seorang karyawan terus membuat sebuah acara di lingkungan perusahaan itu sendiri dan top manajemennya dalam hal ini direksi tidak mengetahui, ya itu sebuah pelanggaran. Nah, kami sebagai Dewan Komisaris menyampaikan jika itu memang benar terjadi, ya diberikan sanksi. Nah, terkait dengan keputusan dari direksi itu keputusan yang mereka ambil juga tidak tidak serta-merta karena dianggap bahwa penceramah ini radikal, tidak. Tapi yang harus dipahami oleh publik bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tersebut gitu loh. Dengan segala hormat saya mengatakan bahwa kalau disebut saya tidak akan mensamaratakan bahwa semua yang ada di flyer itu adalah seperti yang beredar di sosial media. Saya hanya menyampaikan secara umum kan di sosial media bahwa kalau misalnya ada radikalisme di BUMN ya harus diberangus. Ya, saya dengan tegas mengatakan itu. Sebagai komisaris dan sebagai warga negara di Republik ini, siapapun wajib itu kalau menurut saya kalau ada radikalisme. Awal dari radikalisme itu ya yang terjadi kemarin ada ledakan dan segala macamnya gitu. Saya koreksi ya, bukan dipecat tapi dinonaktifkan. Pelanggaran itu saya pikir juga manajemen sudah melakukan keputusan ini tidak serta-merta gitu. Pastilah mereka mengecek latar belakang dan segala macamnya kepada karyawan-karyawan tersebut. Di setiap internal perusahaan tentu ada aturan-aturan, Pak. Nah, kalau misalnya aturan-aturan yang Bapak sampaikan tadi mungkin ada tentu kan direksi akan melihat ya kan terjadi keriuhan
di media sosial, di media sudah diberitakan, saya ditemui, diwawancari oleh teman-teman wartawan, ya dalam hal ini tentu manajemennya bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan yang diambil oleh perusahaan itu saya rasa keputusannya lebih kepada bukan kepada tentang radikal yang dimaksud dari flyer itu, tapi pelanggaran yang dilakukan oleh si karyawan itu, Pak. Tidak akan diragukan siapapun tahu keislamannya, dan beliau berdiskusi dengan kami semua. Ini beliau ada dikirimkan beberapa saya dikirimkan ini ada apa, ini katanya radikal loh. Saya jujur saja, yang setahu saya, yang saya sangat familiar di depan saya Kiai Holil gitu, karena sering nge-tweet juga gitu. Saya di Twitter juga sering lihat. Kami Dewan Komisaris menyampaikan kepada direksi ini, kenapa bisa terjadi seperti ini, bagaimana ceritanya gitu kan. Disampaikanlah oleh Dewan Direksi, yaitu dia tadi bahwa tidak ada izin, ya kan. Yang kedua, belum disetujui acara itu oleh manajemen. Ya itu keriuhan ini di media sosial, makanya untuk sementara. Nah, Ramadan nanti tanggal 13, ya kan. Nanti manajemen lagi memikirkan agar tidak terjadi keriuhan yang untuk sementara di acara yang kemarin flyernya itu yang dihentikan. Manajemen kan lebih kepada pelanggaran. Nah, dengan individu-individunya tentu manajemen sudah ngelihat semuanya. Tapi kami Dewan Komisaris tidak mengetahui bahwa kalau karyawannya seperti ini, karena kan tugas kami hanya mengawasi, tidak sampai ke level sampai harus tahu ini seorang per orang. Levelnya Vice President, VP sama satu supervisor. Ya saya mengaku gini loh, yang namanya Kang Dede itu kan public enemy di sosial media. Jadi kalau nge-tweet apapun itu pasti rame gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya kalau menurut saya, kapasitas saya sebenarnya sebagai komisaris hanya pengawas. Tapi kan manajemen tidak punya akun pribadi, jadi saya lah yang nge-tweet. Jadi saya sampai sekarang bingung juga saya, atas dasar apa gitu. Radikal, siapa yang radikal dari mereka itu? Dan seperti apa bentuk radikalisme? Saya minta betul penjelasan ini ya. Ini tidak main-main ini. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan 10 kriteria aliran sesat. Ya, di antaranya adalah mengingkari akar rukun iman dan rukun Islam. Ya, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Ya, tidak mengakui sunnah Al-Quran dan sunnah sebagai dasar hukum, begitu misalkan ya. Itu aliran sesat itu. Gitu. Pertanyaan saya, di mana sesatnya mubalih-mubalih yang diundang oleh Pelni ini? Pertanyaan saya, yang mereka blok untuk tidak boleh berceramah di Pelni itu kategorinya yang mana? Di dalam pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu pertanyaan saya, apa yang salah pada diri penceramah ini gitu? Saya minta bukti, apa buktinya mereka radikal? Nah, bagi saya ini belum bisa saya terima ini ya. Anwar Abbas secara pribadi ya akan mengirim surat protes kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita bertoleransi, tetapi kita tidak bisa bertoleransi kalau seandainya terjadi penyimpangan terhadap hal-hal pokok. Ya, oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya bisa membuktikan bahwa mereka telah melanggar, ini bertentangan dengan sikap dari Wapres, sikap dan pandang dari Wapres. Timbul pertanyaan pada diri saya, mengapa di negeri ini yang dimana Wapresnya mantan ketua umum, kok ada orang yang berbuat seperti ini? Ini pertanyaan besar bagi saya. Maaf ini. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ini kalau seandainya tidak ada kejelasan, saya akan menyampaikan secara pribadi Anwar Abbas pribadi ya akan berkirim surat protes kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau bagi saya, karena saya paham betul ya sikap dan pandang Wakil Presiden ya, paham betul saya, hafal saya itu ya. Pertanyaan saya, masalah apa dalam yang dilanggar oleh para penceramah ini yang berseusul dia? Kalau mau bisa membuktikan, saya terima. Kalau bisa buktikan,
Tapi kalau saya tidak bisa membuktikan, ya saya protes gitu. Beberapa hari ini akan menunggu ya penjelasan dari pihak direksi dan pihak komisaris ya. Mana itu pelanggarannya itu? Tahu, Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator. Iya. Bung Karno berjasa. Gue tahu. Bung Karno hebat. Setuju. Tapi jangan lupa. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasakomnya. Silahkan bantah kalau bisa. Silahkan bantah kalau bisa. Di koran-koran ditulis. Ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral. Dituduh apa? Makar. Dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya. Mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Tuh tuduhannya. Mau ganti sistem ya, mau ganti khilafah ya, mau ganti negara Islam ya. Terus itu menjadi isu yang udah basi padahal tetap dinaikin terus. Akhirnya untuk senjata mempersekusi ulama. Ustadz Somad dibilang apa? Terindikasi HTI. Nyai muncul kali ini ingin mengupas tuntas tentang kebodohan para teroris-teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri. Contohnya yang terjadi di Makassar, di depan gereja katedral di kota Makassar. Kalau bilang itu adalah aksi bodoh yang dilakukan oleh manusia bodoh yang otaknya tidak dipakai untuk menalar dan menelaah ajaran-ajaran sesat. Ya, makanya kalau Nyai bilang radikalisme itu lebih jahat daripada PKI. Ya, ingat itu. PKI sudah tidak ada di Indonesia, tapi radikalisme membentuk manusia menjadi teroris pembunuh. Tujuannya mereka ingin menghancurkan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Kebodohan para teroris ini, mereka itu sebelum dijadikan pengantin, pasti mereka itu diiming-imingi, mereka itu di brainwash otak mereka oleh para petingginya si kelompok radikal ini, ya. Mungkin gurunya atau komandannya, ya, diambillah orang-orang bodoh yang logika berpikirnya memang betul-betul bodoh. Akhirnya di brainwash, dijanjikan apabila kalian menjadi pengantin dan melakukan aksi bunuh diri, maka kalian akan masuk surga mati syahid dan kalian akan bertemu dengan 72 bidadari di sana. Pertanyaannya yang Nyai tanyakan, kenapa tidak komandannya dulu? Kenapa tidak gurunya dulu yang masuk surga, ya? Yang ingin ketemu dengan bidadari? Ya kan caranya katanya kalau seumpamanya mau masuk surga, ketemu bidadari, ledakanlah tubuh kalian. Suruh aja gurunya ledakan dulu tubuhnya, ya kan? Coba seumpamanya si sang guru atau komandan ini, dia ledakan tubuhnya, lalu dia langsung masuk surga mati syahid, ya? Nggak lama, lalu ketemu lagi sama dengan 72 bidadari, barulah pasukannya ngikutin. Ini tidak. Faktanya si guru komandannya ini justru hongkang-hongkang kaki menonton aksi bodoh para teroris yang mereka jadikan tumbal untuk memuaskan nafsu bejat. Ya, kalau Nyai bilang adalah itu nafsu bejat. Kita ini harus pakai logika, pakai otak. Makanya kalau Nyai bilang para teroris itu bodoh sekali. Harusnya dia bilang guru aja dulu yang ledakan tubuhnya guru. Kalau guru udah ketemu sama 70 bidadari, lalu guru udah masuk surga, baru aneh juga nyusul deh ngeledakin badan. Jangan lupa si toingnya diikat, jangan sampai lepas. Percuma kalau metong ya kan udah jadi tetelan tuh tubuhnya, ya kan pecah-pecah. Biar utuh dan nggak ketinggalan di dunia. Itu kan beberapa kali aksi-aksi bom bunuh diri itu kan, mohon maaf ya, toingnya ketinggalan gitu loh. Bagaimana mau bersenang-senang dengan 70 bidadari itu apabila si toingnya nggak kebawa? Hah? Coba deh cerdas dikit dong jadi teroris. Waduh, kayaknya kalian tuh betul-betul sangat bodoh, jadi nggak masuk ke dalam logika berpikir Nyai. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading?
Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di sekuritas ini, kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000, kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya, saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.